Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Meli dengan NPM 2019 01500683. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari himpunan data serta tujuan dari himpunan data. Yang pertama yaitu ada himpunan data. Himpunan data merupakan suatu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan siswa, yang dimana diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematif, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Di dalam rangka pelayanan konseling ini juga diadakan himpunan data terkait dengan berbagai seluk-beluk pada pelayanan itu sendiri, terutama terkait dengan fungsi pelayanan konseling. Dengan kata lain, dalam rangka pelayanan konseling ini, suatu unit dapat dilihat dari kelengkapannya. Lalu, data yang terhimpun itu tentulah tidak mencakup segala sesuatu yang telah ada, ataupun yang mungkin ada, dan dari segi jenis serta jumlahnya. Data yang terhimpun itu sangat terbatas, dan untuk tujuan tertentu pula, data yang terhimpun itu harus dikembangkan sehingga cakupannya itu semakin luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan data itu adalah suatu keterangan atau suatu catatan yang menyangkut dengan diri klien, yang dimana data ini akan disimpan secara aman oleh konselor dan dijadikan sebagai pedoman untuk terselenggaranya pelayanan di dalam bimbingan dan konseling. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari himpunan data. Nah, di dalam tujuan ini terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua yaitu ada tujuan khusus. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan umum. Tujuan umum dari himpunan data itu merupakan suatu tujuan untuk penyelenggaraan himpunan data yang dimana akan menyediakan data dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan klien dan individu-individu lain yang menjadi tanggung jawab konselor. Dengan adanya himpunan data itu, pelaksanaan jenis layanan dan kegiatan konseling akan terselenggara secara efektif dan efisien. Lalu yang berikutnya ada tujuan khusus, yang dimana tujuan khusus ini merupakan suatu himpunan data yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam melaksanakan fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan dapat juga digunakan dalam bentuk melindungi hak-hak individu yang sedang mengalami masalah untuk mendapatkan HAM atau hak asasi manusia. Jadi, yang tadi sudah saya jelaskan dari keduanya, mereka itu dapat disimpulkan bahwasannya itu tujuan dari himpunan data itu adalah untuk menyediakan data yang berkualitas dan terbaik, yang dimana untuk memperoleh data diri peserta didik guna untuk menunjang suatu penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Livia dengan NPM 2019 01500643. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Oke, jenis data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada data pribadi, yang kedua ada data kelompok, dan yang ketiga ada data umum. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang data pribadi. Nah, apa sih data pribadi itu? Data pribadi merupakan data yang bersangkut paut dengan diri seseorang. Contohnya seperti identitas pribadi. Identitas pribadi itu seperti nama, tempat tanggal lahir, gelar, agama, alamat, maupun kewarganegaraan. Lalu ada kondisi fisik dan kesehatan, ada potensi diri. Potensi diri itu seperti bakat dan minat, kecenderungan pribadi, serta cita-cita. Lalu ada hasil karyanya, lalu ada status dan kondisi keluarga, dan ada status kondisi pekerjaan atau karir. Lalu yang terakhir ada kondisi kehidupan sehari-hari dan permasalahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data pribadi.
contoh data dari data pribadi. Di sini saya menggunakan DCM. Nama siswa yang akan saya ambil adalah siswa A. Data DCM dari siswa A tersebut, yang pertama yaitu tentang masalah kesehatan. Ada beberapa poin, diantaranya poin nomor 4, yaitu sering keluar keringat. Poin nomor 5 tentang kesehatan yang sering terganggu. Poin nomor 8 merasa terlalu kurus. Poin nomor 9 selalu kurang nafsu makan. Poin nomor 11 selalu sering kurang atau tidak dapat tidur. Poin nomor 15 sering merasa mengantuk. Poin nomor 17 pendengaran yang kurang. Poin nomor 18 saya sering merasa pusing atau pening. Poin 19 saya menderita gugup. Dan poin nomor 20 kurangnya hawa segar. Jadi jenis layanan dan kegiatan pendukung yang akan kita pakai adalah yang pertama layanan informasi ya, yang bertemakan tentang penyuluhan pola hidup sehat, lalu tips meningkatkan berat badan, lalu tips untuk mengatur waktu beristirahat. Lalu kita menggunakan kegiatan pendukung seperti ahli tangan kasus karena kami mengalih tangan kasuskan kepada pihak yang lebih sudah ranahnya, dikarenakan siswa A tersebut merasakan sering pusing dan kurangnya hawa segar. Lalu yang kedua yaitu kehidupan keluarga. Nah, kehidupan keluarga ini ada beberapa poin, yaitu poin nomor 63 selalu bertengkar dengan adik atau kakak. Poin nomor 66 yaitu di rumah hampir tidak ada waktu untuk diri sendiri. Lalu poin nomor 73 yaitu sukar menyesuaikan diri dengan ayah ibu. Lalu poin nomor 74 di rumah saya kurang merasa senang. Dan yang poin nomor 76 yaitu ingin mengadakan perubahan di rumah. Jenis atau layanan kegiatan pendukung yang akan kita gunakan di sini adalah yang pertama layanan informasi dengan tema memberikan tips agar klien dapat membagi waktunya untuk dirinya sendiri, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu yang kedua adalah melakukan konseling perorangan. Di sini membantu klien untuk menentukan tujuan dalam melakukan perubahan di rumahnya. Lalu yang ketiga, kegiatan pendukung yang kita pakai adalah konsultasi. Jadi di sini mengarahkan klien agar dapat menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang terjadi dengan adik atau kakaknya. Lalu kita juga menggunakan kegiatan pendukung seperti kunjungan rumah, gunanya membangun hubungan yang baik antara anak-anak dan orang tua. Dan yang ketiga ada masalah pribadi. Masalah pribadi di sini ada banyak sekali poinnya, tidak bisa saya sebutkan. Seperti di gambar yang sudah tertera. Jadi jenis layanan dan kegiatan pendukung yang kita pakai yang pertama adalah layanan informasi dengan tema meningkatkan kepercayaan diri baik fisik maupun non-fisik. Lalu tips untuk mengurangi pandangan negatif dalam diri terhadap orang lain. Lalu layanan penguasaan konten seperti mengarahkan klien untuk melakukan kegiatan positif untuk mengurangi pikiran negatif. Lalu kami melakukan konseling perorangan atau konseling individu. Tujuannya klien dapat mengentaskan, KST, dan melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh guru BK atau konselor agar terciptanya propostur. Lalu kami juga mengadakan konseling kelompok, melatih kepercayaan diri untuk bersosialisasi agar mudah mendapat teman baru dan terbuka dengan siapa saja termasuk dengan teman lawan jenis. Lalu kami menggunakan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi agar dapat diketahui indikator atau penyebab mengapa siswa tersebut merasa tidak percaya diri. Lalu kami juga memberikan kegiatan pendukung seperti tampilan kepustakaan guna merekomendasikan suatu buku yang dapat membantu klien untuk dapat merubah pola pikir dan perilakunya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang data kelompok. Nah, apa sih data kelompok itu? Data kelompok merupakan data mengenai sekelompok individu atau dalam jumlah yang terbatas. Baik, saya akan memberikan gambaran tentang data kelompok itu seperti apa. Nah, pada DCM di sini, data kelompok yang memiliki masalah paling tertinggi yaitu di bagian K.
bagian masalah masa depan yang berhubungan dengan jabatan. Dan poin tertingginya ada pada permasalahan nomor 208, yaitu ingin mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki. Lalu layanan atau kegiatan pendukung apa sih yang akan kita ambil? Kami akan mengambil layanan informasi, yaitu dengan materi menggali potensi diri dengan diarahkan untuk melakukan kegiatan akademik maupun non-akademik. Untuk nantinya guru BK dapat melihat di mana bakat dan minat dari masing-masing peserta didik. Lalu kami mengambil layanan penempatan dan penyaluran juga, seperti mengikuti ekstrakurikuler. Lalu selanjutnya guru BK dapat menentukan tempat yang sesuai untuk klien agar dapat mengetahui dan mengembangkan bakat klien tersebut. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang data umum. Apa itu data umum? Data umum itu merupakan suatu data yang berasal dari luar diri pribadi ataupun kelompok, yang dimana data ini berisi mengenai suatu fakta atau keterangan tentang hal-hal yang bersifat umum, yang dimana keterangan ini dapat diakses oleh siapa saja. Lalu saya akan memberikan suatu contoh, yang dimana contoh ini diambil dari internet, yang berasal dari MAN 2 Kota Jambi, yang dimana di dalam contoh tersebut terdapat nama siswa, tahun lulus, masuk di perguruan tinggi mana, dan fakultas ataupun prodi apa yang mereka ambil. Lalu dari data tersebut kesimpulannya adalah bahwa siswa yang lulus pada tahun 2019 banyak yang melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi di Jambi. Perkenalkan, saya Ajeng Ayu Pratiwi dengan NPM 2019 01500618. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap operasionalisasi kegiatan BK khususnya dalam himpunan data. Ada 5 tahap dalam himpunan data. Yang pertama tahap perencanaan, 2 tahap pelaksanaan, 3 tahap evaluasi dan analisis, 4 tahap laporan mencakup kegiatan, dan kelima tahap penyampaian hambatan. Saya akan menjelaskan satu persatu tahapan-tahapan yang telah saya sebutkan tadi, dan saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses-proses pada tahapan yang telah tim kami lakukan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, yang kami lakukan untuk layanan konseling ataupun kegiatan konseling di sekolah, yaitu mempersiapkan aplikasi instrumentasi yang mana nantinya akan kami bagikan kepada siswa kelas 9. Dan dari data hasil aplikasi instrumentasi tersebut dapat membantu guru BK untuk membuat perencanaan kegiatan konseling di sekolah secara keseluruhan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Serta mengingat kondisi seperti sekarang ini yang mana semua kegiatan dilakukan secara daring, maka kami sebagai tim guru BK SMP swasta Jakarta membuat keputusan untuk menyebarkan form yang berisikan tentang himpunan data siswa. Pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan yang terdapat dalam form semuanya sudah mewakili dan mencakup data-data yang dibutuhkan oleh guru BK. Dan untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ale. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan adalah waktu di mana kami menyebarkan aplikasi instrumentasi kepada siswa melalui grup WhatsApp, mengingat kami melakukan kegiatan ini secara daring. Pada pelaksanaan ini, kami menyebarkan aplikasi instrumentasi berupa daftar cek masalah atau biasa disebut dengan DCM, yang mana guru BK nantinya akan menjelaskan bagaimana panduan atau bagaimana cara pengisian DCM dan form himpunan data. Guru BK juga menjelaskan tujuan dari pengisian DCM ini serta apa tujuan dari diberikannya form himpunan data yang harus diisi oleh siswa.
Serta tidak lupa juga guru BK menjelaskan bahwa adanya asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan dalam pengisian aplikasi instrumentasi ini, sehingga siswa tidak perlu lagi merasa takut datanya akan bocor dan merasa tenang karena tidak adanya paksaan untuk mengikuti atau mengisi kegiatan aplikasi instrumentasi ini. Lalu tahap yang ketiga ada evaluasi dan analisis. Pada tahap evaluasi dan analisis ini, di mana kami sebagai guru BK melakukan proses evaluasi setelah menerima semua data DCM atau hasil DCM peserta didik, serta melihat kekurangan yang menjadi hambatan dalam pengisian DCM tersebut. Untuk langkah selanjutnya, kami sebagai guru BK menganalisis setiap jawaban atau hasil yang kami dapatkan dari DCM yang sudah diisi oleh peserta didik, guna dijadikan bahan laporan untuk pembuatan kegiatan bimbingan selanjutnya. Oke, kami lanjut ke tahap keempat, yaitu laporan mencakup kegiatan. Pada tahap laporan ini, saya akan menjabarkan laporan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh tim BK. Yang pertama, bahwa dari data kelompok yang telah dihimpun oleh tim BK dan bantuan wali kelas 9, kami mengambil data kelompok siswa kelas 9A, yang mana terdapat masalah yang sering dialami oleh siswa kelas 9A adalah masalah yang berhubungan dengan cita-cita atau masa depan, dengan fokus permasalahannya yaitu ingin mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki. Nah, dari hasil tersebut, kami selaku tim guru BK melakukan diskusi untuk memberikan layanan apa yang tepat untuk peserta didik. Dan kami telah menentukan bahwa kami akan memberikan layanan dengan format klasikal. Layanannya adalah layanan informasi dan layanan penempatan penyaluran. Yang dimana layanan informasi ini kami akan memberikan materi tentang menggali potensi diri dengan diarahkan untuk melakukan kegiatan akademik maupun non-akademik yang untuk nantinya guru BK ini dapat melihat di mana bakat dari masing-masing peserta didik, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya guru BK dapat melihat dan dapat menentukan tempat yang sesuai untuk peserta didik agar mengetahui dan dapat mengembangkan bakatnya. Layanan penempatan dan penyaluran, misalnya kami akan mengarahkan peserta didik untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya, yang mana nantinya akan membantu siswa tersebut untuk mengetahui bakat yang dimiliki, atau bisa dengan mengarahkan untuk mengikuti tes bakat atau mengikuti berbagai les di luar sekolah. Lalu laporan selanjutnya yaitu terkait dengan penilaian perencanaan kegiatan himpunan data dan aplikasi instrumentasi yang dipromosikan yang telah dipublish atau yang telah disebarkan oleh guru BK. Dapat disimpulkan bahwa secara umum guru BK memberi penilaian yang sangat baik, yang mana dapat sangat membantu untuk pengembangan diri dan belajar siswa. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap penyampaian hambatan. Kami selaku tim guru BK telah mendiskusikan dan mengambil kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi pada kegiatan ini yaitu guru BK tidak dapat membimbing dan mengawasi siswa secara langsung dalam pengisian aplikasi instrumentasi ini, yang mana kemungkinannya akan timbul ketidakjujuran dalam pengisian aplikasi instrumentasi. Dan adapun hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi pada saat penghimpunan data secara online adalah terjadinya kendala pada koneksi internet yang akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Seperti itu. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap penyampaian hambatan. Kami selaku tim guru BK telah mendiskusikan dan mengambil kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi pada kegiatan ini yaitu guru BK tidak dapat membimbing dan mengawasi siswa secara langsung dalam pengisian aplikasi instrumentasi ini, yang mana kemungkinannya akan timbul ketidakjujuran dalam pengisian aplikasi instrumentasi. Dan adapun hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi pada saat penghimpunan data secara online adalah terjadinya kendala pada koneksi internet
yang akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Dwi Prasetyo dengan PM 2019-01500-662. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi form himpunan data peserta didik kelas 9 SMP swasta Jakarta. Pertama, di sini kalian bisa mengisi nama lengkap kalian. Misalnya contohnya Ali Putra. Selanjutnya, kalian bisa mengisi kelas kalian, tinggal dipilih. Misalnya contohnya kelas H. Lalu nomor absen bisa kalian ketik. Contohnya nomor absen kalian itu 5, tinggal ketik 5. Atau nomor absen kalian tinggal nomor 12, tinggal ketik 12. Lalu ada jenis kelamin, kalian bisa pilih laki-laki atau perempuan. Lalu tempat lahir, kalian bisa ketik misalnya contohnya Jakarta. Lalu tanggal lahir, kalian bisa klik gambar kalender di sini. Lalu kalian klik lagi bulan dan tahun di sini. Kalian bisa pilih tahunnya dulu. Ya, kalian lahir tahun 2001. Lalu pilih bulannya di sini. Contohnya misalnya kalian lahir bulan September. Lalu kalian bisa pilih tanggalnya. Contohnya kalian lahir tanggal 27. Lalu di sini akan otomatis terisi tanggal 27 bulan September tahun 2001. Lalu selanjutnya agama, kalian bisa pilih ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kalian tinggal klik saja, contohnya Islam. Lalu tinggal dengan, misalnya kalian tinggal dengan orang tua, kalian klik orang tua. Jika kalian tinggal dengan kakek nenek, klik kakek nenek. Jika kalian tinggal dengan saudara, kalian klik saudara. Atau kalian tinggal dengan walinya, bisa klik order dan isi wali. Contohnya kita tinggal dengan orang tua. Setelahnya bisa kita lanjut. Lalu ini data tentang alamat. Kalian tinggal di kelurahan mana? Misalnya kelurahan Gelora. Lalu RT RW, untuk pengisian RT RW bisa langsung saja. Misalnya RT-nya 006, tinggal diikuti dengan garis miring. RW-nya misalnya 005. Lalu selanjutnya ada nama jalan atau blok, bisa kalian isi. Contohnya Jalan Tentara Pelajar. Selanjutnya kecamatan, bisa kalian isi dengan seperti contoh. Lalu kota kabupaten, bisa kalian isi misalnya kotanya Jakarta. Provinsi, lalu jarak dari rumah ke sekolah, misalnya jarak rumah kalian 7 sampai 10 km. Di jarak dari rumah ke sekolah ini kalian bisa cek lewat Google Maps berapa jarak dari rumah kalian ke sekolah. Lalu selanjutnya di sini ada data orang tua. Kalian bisa isi nama ayah kalian, misalnya kita ambil contoh Budi.
Kalau agamanya bisa kalian isi, ini Islam. Pekerjaannya bisa kalian isi sendiri, misalnya seperti pegawai negeri. Status ayah kalian, contohnya kandung. Pendidikan terakhir dari ayah kalian bisa kalian pilih di sini. Ada SD, SMP, SMA, atau lulus perguruan tinggi sederajat. Kita ambil contoh lulus perguruan tinggi sederajat. Nomor HP ayah kalian isi misalnya 0821 sekian 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 sekian. Terus selanjutnya ada nama ibu. Kalian bisa isi nama ibu kalian, misalnya ini. Agamanya, pekerjaan ibu kalian, contohnya ibu rumah tangga. Lalu status ibu kalian, lalu pendidikan terakhir ibu kalian, misalnya lulus perguruan tinggi sederajat. Selanjutnya nomor HP ibu kalian, misalnya 08 38 sekian 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 sekian. Lalu di sini ada nama wali, diisi jika memang kalian tinggal bersama wali. Jika tidak, dilengkap saja, tidak apa-apa. Lalu selanjutnya ada data saudara. Data saudara ini seperti kakak atau adik ya. Bisa diisi. Misalnya kalian ini memiliki satu kakak, berarti bisa dipilih satu. Jika kalian memiliki dua, tinggal pilih dua, tiga tinggal pilih tiga. Jika lebih dari 3, kalian bisa isi order dan ketik berapa jumlah saudara kalian. Punya 4, misalnya 5 atau 4. Ini kita pilih 5. Kita contohnya 5. Lalu kalian bisa isi nama saudara pertama, misalnya Asep. Lalu kalian isi usia saudara kalian, misalnya umurnya sudah 20 tahun. Lalu saudara kalian sekarang sedang melakukan apa, misalnya bekerja, sekolah, atau sudah menikah. Plus ini contohnya sekolah. Status dari saudara kalian contohnya seperti kandung. Nah, lanjut nama saudara kedua jika kalian memiliki lebih dari satu saudara, gitu. Selanjutnya sini ada keadaan sosial ekonomi, seperti kalian mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jika tidak ada, klik tidak ada. Atau kalian mendapatkan bantuan PKH atau bantuan langsung tunai. Lalu kalian bisa sebutkan kendala dalam daring, misalnya sinyalnya terganggu, klik sinyal. Atau kadang-kadang terganggu dengan kuota, klik kuota. Atau kalian memiliki gangguan lain, klik other. Contohnya sini kita klik sinyal. Lalu metode belajar yang dapat dijangkau, ini dalam artian aplikasi yang dapat digunakan. Mungkin kalian bisa isi contohnya WhatsApp ya. Lalu jika banyak, kalian bisa isi semuanya, tinggal ketik aja. Kalian zoom,
Google Meet, dan lain sebagainya. Lalu sini ada tempat tinggal. Tempat tinggal itu apakah akan punya rumah sendiri atau kontrak. Contohnya milik sendiri. Penghasilan orang tua per bulan misalnya kurang dari 500.000 atau 500.000 sampai 1 juta, 1 juta sampai 2.500.000, 2.500.000 sampai 5 juta atau lebih dari 5 juta. Misalnya kita ambil contoh dari 500 sampai 1 juta. Lalu suasana keluarga kalian apakah harmonis atau kurang harmonis atau lainnya. Jika sudah diisi semuanya, kalian bisa langsung submit dan data kalian sudah tersimpan dan terkirim melalui Google Form. Terima kasih.